Oke, kembali lagi di So Jadi Pandit. Gua mau bahas pertandingan tadi malam. Eh, ada MU yang imbang kembali lagi lawan Atletico Madrid di leg pertama, babak 16 besar. Ya. Nah, kalau kalau lu cek di preview gue berkata bahwa ini benar-benar 50-50 match, dalam arti kedua tim ini benar-benar sekarang dalam kondisi yang sama persis. Tidak konsisten, angin-anginan di liga aja itu peringkat 4, peringkat 5 lah, peringkat papan tengah lah. Jadi benar-benar sulit sekali diprediksi siapa yang akan memenangkan pertandingan ini. Tergantung efektivitas mereka, siapa yang lebih efektif, karena pertandingan besar seperti ini dibutuhkan efektivitas dan juga mental. Ya, jadi sama sekali nggak bisa diprediksi karena dua tim ini kembali lagi gue katakan tidak konsisten. Datanglah main di Wanda Metropolitano. Kita tahu Atletico juga sedang tidak dalam keadaan yang on fire. Dari menit awal, ternyata Atletico yang mencoba mengambil inisiatif. Inisiatif untuk menyerang. Inisiatif untuk membobol MU dengan cepat. Mereka mencoba mengincar gol cepat. Beruntungnya dapat gol cepat. Apa yang mereka incar itu didapatkan di mana 7 lewat headingnya Joao Felix. Orang bilang itu salah Maguire, menurut gua 50-50. Ada telat Maguire yang mengejar, dan juga ada pemanfaatan posisi yang memang luar biasa dari Joao Felix, dimana dia coming from behind lah istilahnya. Dia dari belakang, badannya tidak terlalu tinggi, lawan back MU yang udah pakai Lindelof sebagai bek kanan masih bisa lepas ya. Itu kecerdikan juga dari Joao Felix, headingnya cukup bagus. Kena tiang dulu, akhirnya gol. Oke, it happens 1-0. Gue mengharapkan bahwa ketika 1-0 MU akan keluar menyerang. Ternyata MU mencoba menguasai pertandingan. For sure, mereka position itu menang jauh lah dari ATM. Mereka menguasai pertandingan, tapi hanya ball possession. Tidak ada atensi untuk mengancam, atensi untuk membahayakan gawang Oblak tuh nggak ada di babak pertama ya. Benar-benar bolak-balik Lindelof, Maguire, Varane, Luke Shaw itu bolak-balik, Fred, passing. Ketika udah ke Bruno, ketika udah Pogba, langsung dipres oleh 3 pemain ATM, langsung dipres oleh 2 pemain ATM. Hilang bola, kalau nggak fall, kalau nggak salah passing. Itu yang sering terjadi. Dan ini membuat kesulitan permainan MU untuk berkembang karena 2 pemain yang bisa dihandalkan untuk memberikan end passing yang bagus ini dikawal habis-habisan sama ATM, dimatikan lah istilahnya. Masalahnya MU ini kalau gue bilang dan ini sudah terjadi di beberapa pertandingan terakhir, yaitu strategi menyerang. Gue mempermasalahkan penyerangan MU. Kalau defense for sure ada perbaikan di zamannya Rangnick, tapi untuk penyerangan gue ini agak mempertanyakan, jujur. Kenapa gue mempertanyakan? Gini, kalau lu bermain dengan 4-2-3-1, artinya lu punya 2 opsi. Iya kan? Winger lu ini mau difungsikan seperti apa? Winger lu ini fungsinya itu untuk mencetak gol. Ini kan 4-3-3 lah, 4-3-3. Bisa sama aja gitu. Winger ini bisa mencetak gol atau untuk memberikan supply kepada striker. Oke. Kalau kita lihat kalau kita flashback pada saat Ronaldo, Benzema, Bale, trio BBC di Real Madrid, mereka bermain 3 penyerang, 4-3-3. 3 pemain penyerang ini difungsikan, diberikan strategi, diberikan instruksi untuk melakukan gol, untuk mencetak gol, terfokus untuk mencetak gol. Jadi jarak mereka itu dekat seringkali. Ketika fullbacknya itu sangat aktif kan kalau lihat. Jadi fullback itu memberikan crossing, ada 3 pemain di kotak penalti. Sehingga jumlah pemain Madrid yang cukup banyak itu di kotak penalti bisa dimanfaatkan oleh 3 pemain ini untuk bisa mencetak gol, membuka ruang untuk satu sama lain. Nah, atau opsi kedua, winger ini untuk memberikan supply, nggak ada masalah. Jadi dia tetap melebar, fullbacknya bisa masuk untuk berkombinasi lah, untuk memberikan passing. Tapi itu dibutuhkan
akurasi crossing yang bagus. Itu pertama. Yang kedua, jelas lebih kecil probabilitas golnya daripada yang tadi opsi pertama, yang itu ada 3 pemain di kotak penalti. Ini cuma 1 pemain. Jadi 2 winger yang melebar, crossingnya adu-adu crossing aja, crossingnya harus sempurna. Ronaldo sendirian. Apakah itu works? Itu yang terjadi pada saat tadi malam. Sangat tidak works. Kenapa? Gini, ATM bermain dengan 3-5-2. Ketika ATM bermain dengan 3-5-2, Ronaldo sendirian, dia itu dijaga oleh 3-4 pemain. Dan tidak ada sama sekali yang ada di kotak penalti. Sama sekali pemain MU. Benar-benar di luar semua. Jadi mainnya wide banget. Bruno Pogba juga nggak bisa mendekat. Dia berada di luar kotak penalti, memberikan supply bolak-balik aja. Ujung-ujungnya crossingnya ngawur abis. Gak ada yang tepat sasaran. Dan menit berapa itu Ronaldo sempat marah-marah bahwa dia cuma sendiri. Dia memberikan gesture gitu. Dia cuma sendiri di kotak penalti. Sedangkan yang jaga itu 3-4 pemain. Sekarang lu berpikir dengan baik. Ronaldo itu sampai beberapa kali di pertandingan ini itu sampai mundur, sampai melebar. Dan ketika Ronaldo mundur, menjemput bola, dia membantu membuild up sebuah serangan di kotak penalti itu nggak ada orang. Sekarang lu gimana bermain dengan seperti itu? Lu cuma mengandalkan benar-benar Ronaldo untuk mencetak gol. Dan apa yang terjadi juga, ini ada misunderstanding dari pemain. Tujuan Rangnick melebar, sayapnya itu harus lebar untuk memberikan crossing, betul kan? Apa yang dilakukan pemain MU bukan hanya di pertandingan ini, tapi di pertandingan lalu, mereka wingernya ini sudah diberikan instruksi melebar, dia tidak melebar. Dia masuk ke dalam, bukan memberikan passing juga, dia shoot. Atau dia gocek-gocek shoot. Rashford di pertandingan ini ada nendang, gue juga gak ngerti nendang dari sana. Benar-benar hancur mainnya. Dribble lepas. Gak cepat gitu permainannya. Terlalu lama megang bola. Orang bisa bilang Ronaldo pergerakannya lambat. Iya, tapi ketika dia menguasai bola, dia cepat mengambil keputusan. Jarang dia kehilangan bola pada pertandingan kali ini, jujur. Ini kalau kita lihat statistiknya ya, dia itu gak ada kehilangan bola loh. Sedikit lah. Sedangkan pemain-pemain Rashford itu sering banget loh. Sancho, Pogba juga sulit banget, jelek banget pertandingan ini. Dan ya lu jadi Pogba juga dikawal oleh 3 pemain, 2 pemain. Susah juga kalau lu nggak ada support, nggak ada fleksibilitas dalam menyerang. Dalam arti harus pergantian posisi cepat, support cepat, pergerakan fullback itu juga sangat penting. Kelihatan Luke Shaw, Lindelof itu ampun-ampunan mainnya. Aduh, gua juga nggak ngerti babak pertama. Babak kedua sama aja menurut gua. MU mau ngasih pertandingan iya, tapi finishingnya finishing passnya itu loh, final passnya itu jelek banget, jujur. Gue juga nggak ngerti apakah ini instruksi dari Rangnick, jangan terlalu ambil resiko, kita masih di leg kedua, bermain berhati-hati, bisa aja MU karena bermain. Kita lihat makanya nanti di leg kedua, karena jujur bukan hanya di pertandingan ini mereka kayak gini, di pertandingan lalu. Kalau mereka alasannya masih ada 2 leg ya, gue pertanyakan. Kita lihat nanti di leg kedua apakah mereka bermain seperti apa. Akhirnya MU dapat gol yang menurut gue kecolongan dari ATM. Blunder itu dari Reinildo ya kalau nggak salah, itu dia sengkat nggak kena ya, dia sliding nggak kena. Akhirnya Elanga yang baru masuk, dan kembali lagi lu diselamatkan oleh pemain yang baru berumur 19 dari akademi. Rashford 75 menit tidak ngapa-ngapain, nggak kelihatan sama sekali. Diganti Elanga langsung nyetak gol. Dan itu juga memanfaatkan counter attack. Jadi kalau orang bilang MU bermain hebat, gue yakin fans MU juga nggak puas dengan permainan MU tadi malam. ATM, kenapa MU bisa menguasai pertandingan, bisa mendapatkan walaupun sedikit peluang, tapi adalah beberapa peluang. Karena ATM juga tidak bertahan. Mereka menyerang loh. Mereka mencoba menang loh. Mereka tidak parkir bus seperti ATM biasa. Gitu loh. Mereka dapat 2 mistar loh. Babak pertama 1, babak kedua dari Griezmann. Kalau di babak pertama mistar itu gol, yang di heading Joao Felix ke Lindelof itu gol, selesai MU 2-0. Menurut gue selesai. Tapi
untungnya nggak gol. Jadi ada lucky juga dari MU, ada keberuntungan juga dari MU. But that's it football. Dibutuhkan keberuntungan untuk turnamen seperti ini apalagi. Jadi kita lihat nanti leg kedua akan semakin seru, akan menjadi pertandingan seru. MU kemarin Madrid itu akan pertandingan seru itu, karena kedua tim ini akan mengambil resiko, sangat mengambil resiko untuk meraih kemenangan. Itu yang penting. Kita lihat aja nanti ke depannya seperti apa. Terus Ajax imbang 2-2 ya. Benfica kalau di kandang cukup merepotkan ya, terbukti Barcelona aja kalah 3-0. Jadi Ajax juga agak kesulitan, tapi mungkin di Ajax diselesaikan lah. Peluangnya jauh lebih besar lah. Terus dari Premier League sedikit mungkin Spurs kalah 1-0 lah dan Burnley ini peringkat, gue udah berkali-kali bilang Burnley ini peringkat bawah loh, 18. Dan gue sempat bilang, kalau nggak salah gue sempat lihat di Instagram gitu, ada table kan Spurs itu ketinggalan 1 pertandingan. Ada yang bilang bahwa mereka akan nyalip MU. Gue bilang kemungkinan yang bisa nyalip MU cuman Arsenal. Karena untuk Spurs gue juga gak yakin dengan Spurs ini, dan terbukti kembali lagi Conte kalah ya lawan Burnley. Terus Liverpool 6-0 ngelawan Leeds. Ya kita tahu sendiri Leeds ini bermain sangat terbuka. Kemarin MU kebobolan 4. Apalagi lawan Liverpool. Liverpool dikasih ruang yang begitu lepas ya selesai. Lu selesai lawan Liverpool dikasih ruang begitu besar. Jadi hasil yang tidak mengejutkan sama sekali. Kita lihat besok ya. Besok itu ada pertandingan dari Europa League. Ya Europa League ini juga seru, ada Barca, ada Dortmund. Harus menang untuk bisa lolos, ada Sevilla juga. Kita akan bahas besok, oke? Segitu dulu dari gua, salam sepak bola.